Sekarang kita masuk pada sesi kedua, teknologi dalam organisasi, dari tulisan Attila Bruni, Buster at Work, yaitu bagaimana keterkaitan teknologi di dalam organisasi dengan dunia kerja praktis. Teknologi merupakan sesuatu yang meningkatkan, yang mengakselerasi, yang menjadikan kerja prima, menjadikan kerja extraordinary. Namun, teknologi bukan hanya technical feature atau tampilan secara fisik, secara teknis, secara mekanik saja. Tetapi, teknologi itu terkait dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Bagaimana memproses satu produk menjadi produk jadi, bagaimana menjalankan sebuah mesin dari posisinya dingin, kemudian menjadi panas, lalu bisa mengurai satu formula, bisa menggerakkan roda gigi, bisa menggerakkan mesin yang lainnya. Teknologi terkait dengan praktek, ilmu pengetahuan, dan berbagai usaha yang terkait. Jadi, di dalam teknologi itu ada prinsip-prinsipnya. Apa yang dijalankan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya yang kedua, yang ketiga. Jadi tidak semuanya dijalankan secara bersamaan. Ada tahapan-tahapannya, ada mekanismenya, yang on yang pertama, lalu on yang kedua, lalu bagaimana volumenya, bagaimana kelembapannya diatur. Ini adalah teknologi. Bagaimana meningkatkan kinerja di dalam dunia kerja? Teknologi memainkan peranan yang sangat penting. Teknologi merupakan serangkaian proses. Jadi bukan satu pukul saja selesai. Bukan sebagai pengungkit yang memindahkan satu batu dari satu titik ke titik lain. Lebih dari itu. Karena setelah diungkit, di leverage dari satu posisi menjadi posisi berikutnya, akan menggerakkan, akan memberikan dampak, akan memberikan pengaruh, akan menjalankan rangkaian dari mesin atau proses yang sedang berjalan. Dan itu prosesnya bukan hanya 3, 4, 5 langkah. Prosesnya panjang atau sangat panjang. Dari satu titik ke titik berikutnya ada prinsip-prinsip, ada mekanisasi yang harus dijalankan. Teknologi merupakan sebuah praktek dan proses di dalam organisasi. Dalam upaya meningkatkan, menghasilkan kinerja prima dari organisasi di dalam dunia kerja, apakah itu dunia industri, pabrik, termasuk juga di lembaga-lembaga pemerintah, pendidikan, dan seterusnya. Teknologi bermakna adalah kinerja. Jadi dengan adanya teknologi, kita bisa mengukur kinerja dari individu, kinerja dari bagian, kinerja dari organisasi secara keseluruhan. Yakni terikat dengan value, nilai, dan ada norma, ada aturannya. Jika tidak mengikuti nilai itu bukan hanya hal-hal yang bersifat idealistik atau utopi saja, tapi berkaitan dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus, apa yang jangan dilakukan. Nah, proses value diwujudkan dalam bentuk norma,
aturan-aturannya. Misalnya harus mengenakan masker, harus mengenakan tutup kepala, harus menggunakan celemek, harus menggunakan misalnya cuci tangan terlebih dahulu. Harus sebelum mesin dijalankan, misalnya mesin fotokopi saja yang sederhana di kantor atau di organisasi kita, tidak boleh langsung dipencet on, tetapi harus dipanaskan beberapa menit terlebih dahulu sampai nyala ready untuk di-print. Ini adalah sebuah proses dan ada norma yang harus kita patuhi. Lebih daripada itu, teknologi ini merangsang, teknologi ini mendorong adanya inovasi-inovasi dari hari ke hari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performance atau kinerja. Bagaimana mendesain secara administratif agar teknologi itu menjadi optimal melalui artefak. Untuk mencapai kinerja yang baik agar organisasi itu berjalan, agar teknologi itu bisa dioptimalkan adalah dengan membuat artefak. Secara sederhana, artefak tadi sudah kita bahas, sudah kita diskusikan pada sesi pertama. Nah, sekarang pada sesi ini, artefak bukan hanya dalam bentuk mekanik, artefak juga bisa dalam bentuk SOP, Standard Operating Procedure. Artefak itu bisa juga di dalam bentuk poster yang menjadi manual di dalam buku, di dalam panduan, bahkan dalam pamflet-pamflet yang ada di kantor. Bagaimana proses evacuation route-nya dan apa yang harus dilakukan jika terjadi blasting atau terjadi kecelakaan kerja. Ada prosedur yang harus dijalani. Ini adalah artefak dari teknologi. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa yang namanya material-material yang ada di dalam teknologi organisasi itu dilaksanakan, itu diingat, itu bahkan dipraktekkan. Tujuannya adalah yaitu orang-orang yang ada di dalam organisasi bisa meresapi, bisa menjadikan teknologi itu sebagai sesuatu hal yang darah dagingnya. Sebagaimana Anda atau kita semua sudah terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di dalam sosmed atau di dalam gadget kita. Nah, teknologi di dalam organisasi juga demikian. Jadi sudah menjadi bagian a part of members of organization. Dan itu adalah adanya proses pembiasaan melalui aturan-aturan yang ada, melalui praktek-praktek yang ada. Terima kasih.